Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Istana Ratu Balqis ditemukan di Indonesia. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyamdi melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih sejak tahun 1979 hingga kini. Fahmi Basya bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basya. Menurut Fahmi Basya, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu lantas mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan oleh burung hudhud. Saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seseorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Fahmi Basya berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambireja, Desa Boko Harjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basya. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis untuk kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Balqis. Fahmi Basya mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko, terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Mendapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertaubat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Balqis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Balqis berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Balqis untuk menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balqis. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?
kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menimpali, "Aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya," jawab jin Ifrit. Namun pengikut Sulaiman lainnya dari kalangan manusia berpikir menimpali, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis yang berada di negeri Sabah telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Balqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang sangat mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat itu Ratu Balqis terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air yang besar yang berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap Ratu Balqis menyingkap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat oleh Ratu Balqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat daripada kaca, kata Nabi Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balqis yang keheranan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Balas Ratu Balqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah. Ratu Balqis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Fahmi Basyah menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah: pertama, surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Kemudian istana Ratu Balqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Kemudian istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut Fahmi Basyah, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana itu. Kemudian tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Di tempat inilah burung hutut melihat Ratu Balqis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari.